Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di sesi yang ketiga mata kuliah Manajemen Pengetahuan EMBS 4319 kelas 400. Nah, kita sudah memasuki sesi yang ketiga di mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Adapun yang kita akan bahas di sesi yang ketiga ini yaitu tentang materi penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Jadi semoga teman-teman semuanya masih semangat untuk mengikuti perkuliahan ini, dan teman-teman semuanya juga tetap antusias untuk mengikuti sesi yang ketiga ini. Nah, jangan lupa di sesi yang ketiga ini akan ada tugas tutorial yang pertama. Silakan teman-teman untuk mengerjakan dan mengumpulkan atau mengupload tugas tutorial online yang pertama itu dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas diskusi di setiap sesinya, dan jangan lupa untuk mengisi link kehadiran tiap kali teman-teman mengikuti sesi perkuliahan online, baik di sesi 3 maupun di sesi-sesi selanjutnya. Baik, kembali ke materi yang kita bahas di sesi yang ketiga ini tentang bagaimana penangkapan dan penciptaan pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian pada sesi ketiga yang kita bahas tentang penangkapan dan penciptaan pengetahuan yang merupakan bagian penting dalam sebuah bisnis, khususnya dengan kebutuhan harian. Jadi organisasi atau perusahaan pasti memiliki pengetahuan baik yang bersifat taktik maupun eksplisit. Namun, perusahaan terkadang belum menyadari pengetahuan apa yang dimiliki dan bagaimana mengelola pengetahuan tersebut dengan baik. Jadi setiap perusahaan sudah pasti memiliki pengetahuan dalam suatu penciptaan produk ataupun jasa, tapi terkadang yang dialami adalah bagaimana perusahaan itu dapat mengelola pengetahuan itu dengan baik sehingga nanti dapat mendukung kegiatan operasional ataupun dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Nah, setelah mempelajari materi berkenaan dengan penangkapan dan penciptaan pengetahuan, mahasiswa diharapkan nanti mampu menjelaskan proses pengkapturan atau penciptaan pengetahuan yang dimulai dengan melakukan identifikasi pengetahuan serta siapa yang berperan penting dalam menciptakan pengetahuan di dalam organisasi. Jadi nanti kita akan membahas siapa sih yang sebenarnya yang paling penting peran vitalnya dalam menciptakan sebuah pengetahuan dalam organisasi. Nah, setelah mempelajari itu secara khusus, mahasiswa juga mampu menjelaskan yang pertama proses penciptaan pengetahuan taktik atau taksit, kemudian proses penciptaan pengetahuan eksplisit, yang ketiga metode penciptaan pengetahuan, dan yang keempat dinamika atau model kodifikasi pengetahuan di era 4.0. Nah, secara lebih lengkap nanti silakan teman-teman tutorial semua, teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial manajemen pengetahuan ini untuk membaca buku materi pokok atau BMP manajemen pengetahuan modul 4. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait sesi pendahuluan atau sesi pemaparan terhadap materi yang ada di sesi 4. Semoga teman-teman bisa memahami, dan untuk materi yang lebih lengkap silakan teman-teman bisa baca di modul pokok manajemen pengetahuan Universitas Terbuka. Baik, sampai di sini dari saya. Tetap semangat, sukses untuk kita semua, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.